Buka. Balik lagi nih di Tanpa Naskah. Asik, dengan suasana yang baru dan tentunya masih Emang baru gitu? Baru. Oh iya, emang selama ini di studio? biasanya di studio. Nyewa? Enggak. Rumah orang? Iya, rumah. Oke. Ini di rumah ini. Rumah siapa? Pak Cep. Oh iya benar. Oh, Iya. bisa buat Buat nikahan nggak pak? Oh nggak bisa. Oke. Anjing langsung nggak bisa loh. Bos aja. Mau patah hatinya. Oh orang bisa. Oke. Oke. Dan tentunya masih bareng aku, Ray. Sebut saja Dwi. Nama yang tidak sebenarnya. Anjir. By the way nih, Bang Ray. Ya. Kan selama ini biasanya kita ngobrolinnya di studio nih. Ya. Berarti ini tag keberapa nih kita di luar? Di luar tuh sebenarnya 2 kali nih sama Sarah. Hmm. Karena sebelumnya di cafe yang sebelumnya tuh itu ada di episode 4. Ada di episode 4 kalau nggak salah. Dekat rumah lah di situ. Oh dari rumah. Betul. Berarti ini tag kedua di luar ya? Iya. Kalau bisa dibilang berarti kita lagi di mana sih nih? Sekarang lagi ada di Teknik Kopi. Anjir, teknik Kebetulan kopi. kafe ini tuh Teknik kopi itu berarti kalian bikin kopinya menggunakan teknik ya? ya, Sangat informatif ya. gunakan teknik tertentu. Dapat info dari mana sih teknik kopi ini? Ini sebenarnya awalnya pas lagi reunian sih ya. Nah, reunian sama teman SD kebetulan beliau ini suaminya yang punya kafe ini. Oke. Jadi waktu itu pas kita kumpul di sini kayaknya wah cocok nih. Iya. Kalau kata yang punya kameranya mah katanya hidden gem. Anjir. Tanda Instagramable. Ois. Foto-foto gitu ya. Padahal mah. Oke lanjut. terus. Ya, jadi di situ udah coba kontak-kontak nih sama anak. Bahkan waktu reuni juga udah mulai ngobrol-ngobrol. Mungkin lah mau take podcast di sini. Oke, ntar aku kabarin suami. Oke, kalau gitu. Nah, alhamdulillahnya responnya positif gitu. Oke. By the way kan Ya. makasih juga buat teknik kopi. Teknik kopi mantap aja sponsor. Ini jajannya terjangkau, enak banget. Masih. Bagi yang suka kopi ini ya. Nah karena kita lagi tag di luar juga ya kan episode kemarin tuh kita ngomonginnya kayak lebih ke patah hati, benar gak sih? Ya. Anxiety ya. Anxiety Kayaknya kita harus switch ke ngomongin musik. Jadi mau ngomongin musik. Ke musik. Karena kan sebelumnya bener kayak yang Aldi tadi bilang nih, patah hati, depresi segala macam. Kalau diobatin sama musik kan kayaknya wah, Ini kalau menurut Bang Ray deh untuk musik sendiri, menurut Bang Ray dari persepsi Bang Ray sendiri apa sih kayak nyebutnya ya arti musik di mata Bang Ray sendiri? Oke, kalau untuk aku pribadi musik tuh kayak penyembuh. Anjir. Penyembuh sama pengendali suasana gitu. Oh iya. Iya. Soalnya kemarin tuh aku sempat ada lagu-lagu enak gitu pas tanggal 22-24 tuh lagunya tuh. Lagu apa tuh? Lagu For Revenge Sandra. Iya sih. Iya, recommended lah itu. Wah, itu Untuk yang lagi patah hati, yang anjir. lagi hilang arah tuh. Patah hati, Iya. cinta ditolak, Kita ditolak. belum bayar hutang, Waduh. ditagih pinjol, Sandra aja. Bener. Kan kali ini aku kalah, nggak bisa ditagih dong. Oh iya. Iya, makanya masuk ya. Iya, kayak gitu. Terus Ya selain penyembuh juga untuk mood juga bang, bentuk mood bagus. Iya, asli banget. Nah kalau misalkan bangun tidur nih, dikasih musik agak kenceng dikit lah, bawaannya tuh kayak wah. Ya sih para memang. Tapi saya pernah punya pengalaman Ya. bangun tidur musiknya tagonian lah ibaratnya. Tagonian bukan sih? Oh solawatan tapi dangdutan. Mau juga happy, alhamdulillah. Gimana ya? Kita kan salah juga. Emang bener sih kalau misalnya disebut juga memang musik itu emang kayak mood swing kita lah ibaratkan. Kadang kan memang buat aku sendiri si musik teh ada kadang momennya pas ya. Jadi ketika ya mau berangkat kerja, malas kerja, pulang kerja gitu. Atau mungkin yang lagi mungkin PDKT sama orang atau mungkin patah hati, lagi belanja aja ada kan musiknya. Bener kan? Ya bener. Lagu apa itu? Kayaknya. Aku omaah. Jadi nggak usah berpanjang lebar lagi. Oke. Karena kita di luar juga. Ya. Gelasnya ada 3. Masa tagnya berempat dong. Nggak ada yang bertiga ya. Kecuali mau. Kita sebut saja Bang Rizal, aka Acep. Nih.
By the way, undang dia nih susah banget sih ya sebenarnya. Masa? Sesibuk itu? Sibuk banget. Ya, kapan mau ngambil? Waktu tadi lagi sibuk performa. Oh, berapa? By the way kenalan dulu. Boleh? Nama lengkap, umur, Status, hobi, nomor sepatu, nomor sempak, nomor baju, ngalimbong. Iya, perkenalkan gua Rizal. Panggil aja apa? Ijal atau Acep Acep lah aja. ya. Panggilan kecil dulu gitu. Apalagi tadi? Nah, Status masih single, bro. Single. Belum nikah maksudnya. Kalau calon udah Banyak. lagi lah ya. Nggak banyak juga, Pak. Ada lah. dia kan anak band ya. Ya. Iya, nah, iya. untuk Kerja sama ya ngeband lah biasa. Sampingannya mungkin ya. ya. Gitu. Hmm. Sorry by the way, mic-nya cuma 2 ya. Ya. Ini emang yang punya kameranya tai ya. Tamu ada 3, mic-nya cuma 2. Dikiranya mau ada masjid loh. Berarti Bang Rijal nih. Kalau misalnya kan katanya kesibukannya sekarang kerja sama ada ngeband juga ya. Kerja di mana sih kok boleh tahu? Maksudnya jangan disebut perusahaannya, hanya sebagainya di bidang apa, terus jam kerjanya kayak gimana? Udah kayak mau interview gawe ya Pak? Ya. Masih di Bandung sih kerja masih. Ya, ya. Bandung ya sekitaran Bandung lah ya. Bergerak di bidang apa? Lebih ke bukan tekstil ya apa ya kayak elektronik itulah dinamo AC gitu. Semacam Iya. itulah. Toko elektronik lah ya. Iya elektronik gitu. Oke. Nah, by the way kan ini tuh Ijal tuh buat yang belum tahu ya. Tapi kalau yang udah nonton si video klipnya Before Outside, Anjay. tahu nih Before Outside. Band mana? Aduh, Before Outside. Iya. Artinya apa tuh? Sebelum keluar. Sebelum keluar di dalam gitu ya. Nah, kalau yang udah pernah nonton video klipnya adalah nanti aku cantumin linknya di bawah. Jadi dia ini salah satu penggiat musik mungkin ya. Penggiat. Bandnya banyak nih ya. Oh iya. Banyak. Satu Pak. Satu aja. Kayak pacaran aja gimana kan satu aja Oh, iya. cukup gitu bro. Masa Iya. Iya ya. Anak band kan bisa banyak ya. Gue satu aja. Oh, Siap. gitu. Jadi ya Ijal ini tuh selain di Before Outside mungkin nanti ada lagi lah nama-nama band lainnya ya. Makanya kalau ada yang penasaran ditontonnya sampai habis tuh. Iya. Boleh. Sampai habis ya. Oke. Boleh. Enggak dari Bang Gali dulu. Nah, Apa nih motonya ini? jadi kebetulan waktu kemarin kita ketemu nih Jal ya. Nah, kita kan sempat ngobrol ya soal poin-poin apa aja nih yang mau dibahas gitu, mengenai soal musik gitu. Jadi aku mau ngawalin dari pertama kali nih kamu ini terjun ke dunia musik itu kapan? Berkecimpung pertama kali ya. Ya. Dari zaman SD kali ya. Dah emang SD Pak. Demi lagunya tuh yang masih yang enggak anjay belum itu belum didoktrin ke situ Pak. Masih yang pop ini gitu lah Cangkuter terus teh apalah ungu dulu yang happening gitu. Awal mula di SD tapi itu masih yang dalam konteks yang belum serius lah gitu ya, masih heureyan lah namanya gitu. Mulai seriusnya ke setelah SMP lah, SMA lah gitu bisa dibilang. Mulai agak serius gitu, produksian sampai recording, terus main-main event beberapa di Bandung ada juga. Ya. Cuman belum sampai ke video klip sih. Yang BO itu udah tuh, yang Before Outside. Ya itu setelah SMA mau kuliah lah gitu. Mulai ada arah ke video klip, production video klip di Bento gitu. Oke. Gitu. Oh, boleh tahu pegang bagian mana? Kendang.
Udah bahkan banget. Nah, udah keski ini. Udah remeh aja. Belok. Masuk. Endang Pak, drum biasa. Iya, Guys. Sebagai saya juga sering main drummer kayaknya Gak asing ya, gak asing. Oh sama nih berarti ya? enggak, Oh, juga ya? enggak, memang saya mah kadang megang kabel. Sampingan ya. Ada sampingan. Benar-benar. Lur. Bisa. Berarti dari SD ya? Dari SD SD. pertamanya di gitar sih dulu, gitar gitaris lah dulu ya, sebelum akhirnya SMA ke drum, nggak tahu bisa dari mana itu juga. Nah, ya. Soalnya memang kalau misalnya dilihat anak band tuh sirkulasinya kalau nggak pertamanya gitar, pasti larinya kalau nggak ke bass ke drum. Tapi rata-rata larinya ke drum. Setelah drum pasti larinya kok nggak gitar lagi vokal. Nah, Sirkulasi gitu nggak sih? betul. Ada juga yang ke yang keyboard synthesizer yang gitu-gitu loh. Nah, bisa juga sih, cuman dikit. Oh, Padahal ini yang keyboard mainan teh, yang gitu-gitu. Nah, itu. oh iya. Lagunya teh yang lagu ibu kita Kartini. Happy nih kali. Oh, Iya, Gitu. Main juga dari SD. Anjir, gila. Orang dari SD main nggak impun. Layangannya, ucingannya. Biasanya mancing. Betul. Mainin apa? Oke, lanjut lagi. Ya, jadi ini mau nambahin dikit aja Jal, ya. Jadi fun fact-nya nih, kita tuh waktu di zaman SD ini kebiasaannya tuh latihan di studionya Sebentar. tuh. Oh, anak temen SD. Iya. Oh iya. Iya, Taman dulu. TK apalah. Iya pamit guys. Dari berdua cuy. Dulu emang suka bareng juga sih, maksudnya seband, cuman dalam apa ya, masih yang barudak rumah lah gitu mainnya, lagunya yang ya popan gitu. Oh, Akom, anak komplek. Enggak juga Pak, komplek Kigirina. Eta gitu ya. Pernah juga main di acara nikahannya di studio. Ya. Ada yang dekat rumah lah studio kan ya dulu tuh. Namanya Ini Micung. Incung Studio. Micung Studio. Masih di Bandung juga lah lokasinya Di gitu Bandung sih. dan deket banget dari rumah ya. Nah, masih seputaran rumah lah gitu. Di belakang studionya. Jadi fun fact-nya gini sih ya. Waktu dulu tuh waktu di kelas 5 SD itu ya, kita tuh sering jammingnya tuh setelah habis sahur. Bukan sahur. Setelah ini apa dulu tuh? Yang kultum subuh tuh. Ya. Kuliah 7 menit. Langsung latihan serius. Demi Kuliah Terus dia subuh. belum buka apa? seproduktif itu anjing. Iya. Gitu. Urang rek kultum ge dicarikan ku indung aya. Mana ieu? Urang kultum ngeband enggak. Mandu tahu ada apa. Gila ngeri. Barang-barang gua di ini. Barang-barang gua di tadi karena esteng kan aja. Wah kebuka itu. Saya juga sama. Aduh, tawa ya. Terus lagi selain itu setelah kultum tuh langsung latihan itu. Langsung. Iya. Itu. Pernah beberapa kali, cuman nggak sering sih ya, sekali apa 2 kali lah ya mungkin ya dulu ya. Cuman ya karena waktu itu kitanya kapok ya. Habis kultum latihan tuh setelahnya ini Haus. haus. Oh iya. Iya, malah jadi godin Pak itu. Antum yang ngajak. Itu teh Lupa gua juga aja ya. Pribadi dulu ada sedang gini. Puasa deui nya lanjut. Kan biasanya Benar. bukannya pas waktu adat zuhur. Oke, lanjut. Pertanyaan. Oh ya. Jadi waktu itu yang tadi Jal sempat singgung nih. Sempat manggung juga di acara pernikahannya yang punya studio A. Nah, Itu sama Iya. Bang Ray juga berarti. Seband ya. Ini baru udah ke rumah Nah, gimana? berarti Ija kan megang drum. Heeh. Bang Ray? Enggak, dulu aku gitar, switch. Bang Ray drum. Ya. Oh. Yang lainnya ya gitu namanya budak detik mahnya di kuduna teh dipaenkeun gitu ta. Biasa namanya juga bocil Pak. Masih besar rasa penasaran. Iya. Tapi kan kalau misalnya ibaratkan sama yang punya studio sampai disuruh ngeband, otomatis berarti pembawanya rapi dong, bener gak sih? Iya. Pembawanya gitu ya. Terbilang kayak gitu sih. Tapi itu juga ngedadak sih, maksudnya yang biasa nggak main bass gitu ya, tiba-tiba tembak beberapa hari sebelum hari ya ngulik lah dia ngebahas gitu, ada yang ritme. Aku teh leadnya kalau nggak salah dulu ya.
Gitu. Jika Celeste dengan mainnya teh anjay. Madep. Oh itu teh, tapi itu teh berarti sorry, hitungannya SD atau SMP? Itu SD Atau SMA? SD. kelas 6. SD kelas 5-6 lah ya waktu itu kurang lebih. Sebentar kita potong dulu. Gila udah deh. Iya. Rasa hayam Udah Cium aromanya ya. sama ya fresh juga nih. Maksudnya satunya fresh, satunya apa gitu masih panjang kayak. Gila, sangat ini ya. Oke guys, makan guys. Nih, aduh ini. Asbak guys, Cocok, ngerokok maksud saya mau ngerokok maksudnya gitu. Oh, ini. Kita geser dulu. Buat kamu yang lagi nonton, kalau mau ngerokok aja nggak apa-apa. kita mah palu gak ada ya guys ya. Mau sambil rokok, mau sambil Bebas sih. ini bebas kan. Bebas. Masa? Nah, bener. Dari nama channel juga udah gitu kan. Tanpa. Oh iya benar ya. Tapi kadang-kadang suka butuh poinnya. Iya ini juga channel keren loh bro ini. Tanpa naskah nih udah lumayan lama ya. Enggak lah. Jadi kita baru jalan sebulan aja ini. Iya. Sebulan. Oke, lanjut. Oke. Oh, by the way, sorry ya, ini yang megang pertanyaan Bang Ray, aku cuman Oh. Oh. Ya ya lebih ya. enak, lebih enak. Enggak joki ya Pak, joki enggak. Enggak joki. Joki. Oh, joki. iya, joki tembak. Oke, boleh. Kenapa guys? Serius. Nah, udah itu tuh waktu kita udah mulai bukan kelas ya, maksudnya udah jarang latihan bareng. Mm-mm. Oh iya. Bentar kelasnya pas kapan ya gue lupa anjay. Tuh Bulan cewek-cewek. Nah, ini Poppy. perihal anak band pasti. Lupa gue. Perihal cewek. SD Pak, udah lama. Pokoknya anak band SMP. tuh kalau masih SMP. dini ya. Nah, Kalau nggak perihal cewek, perihal orang yang main di drum. Nah, Orang eta. yang jadi vokalis rebutan. paling aing teh nya. Terus aja. Nama aku mangkele. Udah pokoknya sempet tes soal itu terus. Nah, yang relate ke si bandnya ini waktu itu kan udah jarang banget ketemu aja ya. Wah, lama itu ah. Berapa bulan ya? 3-4 bulanan adalah Tiga adalah 2-3 bulanan waktu itu teh kebenaran. Kalau nggak salah terakhir itu tuh aku dengar pas nggak udah mulai gara-gara kelas itu Bang Ray itu ini ya apa penjahat Somalia. Oh, iya sorry. Anjay, penjahat Somalia. lagi di ini ya lagi dicari gitu ya dia. Wah. Benar. Aduh. Ntar ini pantasan panas, anjay panas, ininya nyala ini. Flashnya nyala. Flashnya kata gua anjing. sorry. Agak panas. Ternyata garuk. sorry. sorry. Jadi ketemu itu tadi terus. Nah, jarang ketemu 4 bulan, dapat kabar nih dari teman yang lain. Nah, cuman ya itu masih teman rumah juga lah. Kalau Ija ini punya band baru nih. Thinking Before Acting. Ya kan? Apa? Thinking Before Acting. Itu. Berpikir saacan ngagawekeun anjay. Dan tuh Ngagawekeun filosofi sekali. Ah, gitu iya. Jadi bandnya tuh pas mau ngomong tuh oke sama-sama kita bombol. gitu. Eta. Ada jeda dulu. Mikir heula nya. Jangan lagi mau genan rosesnya. Lah. Warna ungu kan band. Aduh, dehnya guntreng aduh. Adanya guntreng lagi. Heeh. Oh punya Thinking Before Acting itu Iya. pas kapan tuh? Itu SMA kelas 1 lah dulu. Kelas 2, kelas 1 kelas 2 dulu tuh. Cuman Itu udah gua pegang drum. gua di situ pegang ini apa yang tadi yang Synthesizer. buat mainan itu loh. Pakai dulu masih zamannya belum punya alat ya. Iya. Pakai notebook saya Pak mainnya gua. Notebooknya pernah ini serius belum Emang tahu. pakai DAW gitulah dulu. Sekarang juga masih ini sih gitu. Tapi kan kalau aku bilang untuk personil band sendiri salah satu alat itu nggak apa-apa kayaknya kedengaran juga dia gini aja. Salah satu alat musik yang memang sulit itu kan memang keyboard kan. Betul. Betul nggak? Nah, Mungkin kalau untuk ini mah pengalaman aku ya. Kalau untuk drum dia jaga tempo. Kalau untuk gitar dia mungkin lebih ke melodinya kan. Tapi kalau untuk keyboard nah itu tadi salah satunya ya harus
kanan kirinya main ya sinkron gitu. Benar-benar. Untuk saya yang rada linglung ini kan main keyboard disangkanya kecapi ya. Iya. Kan dipencet dipetik, Bos. Tadi elektronan ya, Pak. Salah Anjay. dong. Oh, itu berarti ya thinking before acting itu Main di- synthesizer dulu, cuman emang modal notebook doang gua. Belum kebeli lah alat intinya dulu zaman itu. tapi itu udah bikin demo. Udah kalau apa sih briefing gitu ya, bawa notebook. Nah, pernah pas manggung pertama kali kan waktu itu di salah satu event di Bandung lah ada gitu. Di kampus juga pernah. Si hostnya bilang gini katanya. Lihat gua. Lagi apa update status ya nanya anjay. Mau notebook teh ya, gitu laptop lah ya gitu ya. Orang-orang kan pada punya alat, nih gua bawa notebook doang, laptop gitu, Pak. Gitu sih. Tapi memang dikasih tahu bahwa emang ini alatnya pakai ini. Iya, emang ada apa tuh kayak ya DAW presetnya lah ya merinya kalau yang nyaman gitu sih. Gitu. Berarti pas lagi gitu buat update status dia tidak tahu. Kata dalamnya apa? Oh, Gitu, Pak. itu sempat berarti ikut event Bandung udah berapa kali waktu itu? Di kampus di event-event kayak apa ya, kayak gigs gitu juga pernah sih dulu zaman-zaman Popang tuh kan bandnya lagi happeningnya tuh 2009-10 tuh waktu itu Imo Popang event-event gigs gede juga pada lagi vibes-nya lah gitu bisa dibilang gitu. Kalau waktu Bang Ray, lagi waktu pas rame-ramenya sih. waktu pas Bang Ija ngeband, posisi Aku nah lagi apa tuh? Emang ada kegiatan juga? ada tapi di band yang lain. Oh, band juga. Beda baru dah. Beda skena mau benci kayak nama sana. Sempat ketemu gigs kayak gitu nggak, atau acara gitu sempat ketemu? Oh, sepanggung maksudnya. Kayak gitu. Enggak sih. Belum sih kalau aku waktu itu. Emang jadi pas lagi event tuh beda event lah ya. Oke. Ada event. Oh, berarti yang Gitu. satu mungkin gigs, yang satu dangdut. Nah, ini Bisa. alternatif rock atau emo. Ya. Gila nih popang nih ilmu. Edan. Penjelasan ya. Sana Sule. Ya, udah Netless ya tuh. Anjir. Mau nanya nama Ojo, ya. Forifeng lah ya. Oh iya. Tapi emang Keren tuh. mungkin aku bisa bilang zaman-zamannya kita memang yang kebagi dua kan. Iya bisa kita bilang kok zaman-zaman kita mungkin kebagi dua, yang popang sama yang emo kan. Karena memang untuk penikmat dangdut di kita mungkin masih zaman-zamannya di atas kita. Dan pop juga memang hanya beberapa kalangan aja. Masih Jadi memang jarang zaman-zaman lah ya. memang Popang sama emo wah anjir. Lagi happeningnya banget lah waktu itu gitu. Monte Popang mana lain barudak aing gitu kan dulu mah anjing. Mon mana primo lain barudak aing gitu. Garis keras ya pokoknya mah. Popang emo. Anak bapak aing anjing. Eta bener. Karena sejujurnya aku juga salah satu orang yang memang penikmat musik. Tapi memang si musiknya ini nggak terbatas. Jadi kadang aku suka popang, suka emo, suka macam-macam. All around lah ya berarti. Ya, jadi kayak gitu. Kadang memang karena mungkin kecintaannya aku sama musik itu awalnya bukan dari lirik. Dari apa tuh? Dari si musiknya sendiri. Jadi kalau aku ibaratkan liriknya katakanlah patah hati, tapi musiknya kaku karena ya udah. Jadi nggak pernah mikir lirik, makanya dulu almarhum papa sering ngomel. Mana teh iya nggak ada yang lagu ini, mana apa tuh lagu itu lagu gereja anjir anjir. Plot twist. Rada yoga ini rada horor. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Rada iya oke sih ya betul. Oke, lanjut. Ya. Tapi tadi Adwi kebilang fleksibel sih ya kalau gitu ya. Karena kalau aku dulu malah lebih ke membatasi diri gitu buat nyoba genre lain. Karena ya kenapa suka di emo itu tuh kayak relate sama kehidupan sehari-hari aja. Waktu itu painful banget lah. Pernah ditinggal sama si cewek gitu kan, direbut sama sahabat waktu kecil. Sampai nggak gini apa ya anjay. Lu nggak gini lu nggak emo bro anjay. Samsul. Takut. Waktu pas jadi emo gitu rambut juga ke bawah gitu nggak? Alhamdulillahnya enggak. Enggak. Aku dulu rambut mau kayak gitu cuman kan rambut saya hitam. Terus gitu muter kayak gini. Masih sekolah mantap di Raji ya Pak dulu. Senin upacara kan ya. Iya, tapi kocaknya teman-teman aku dulu kalau misalnya rambutnya kayak gitu teh
bergayanya ketika tidak ada guru gini. Oh Beresnya iya. harus pakai topi sekolah lagi. Biar kelihatan rapi lagi ya. Bener, Karena tuh bener, ujungnya bener. kan pokoknya yang penting harap ayah tukang botak bodoh Teka tinggalin penting lainnya. Tapi pakai topi hitam pas gitu. Lah. Benar-benar. Oke lanjut Bang. Ya jadi gitu sih. Terus nah ini nyambung nih sama Ija. Jadi kita juga pernah apa namanya tuh bikin proyekan band dulu sama band internal tuh maksudnya di daerah rumahku tuh ada abang-abangan gitu. Anjay, abang-abang. Jadi waktu itu abang-abangan ini bikin counter pulsa lah di depan jalan tuh kan. Ciri khasnya tuh jadi tiap operasional tuh pasti ngambil dengerin musik kenceng tuh. Kenceng banget musik asli. Nah waktu pertama kali kesana beli apa namanya tuh pulsa, tiba-tiba ada nih satu orang abang-abangan. Cuy, yang suka latihan sama Ijal ya? Itu kalau latihan sama Ijal ya? Ya. Wah, jamming gas ke studio. Boleh. Begitu masuk ternyata itu waktu belum paham sama apa imo-imoan itu belum gitu. Nah, masih biasalah, masih biasa-biasa aja. Nah, setelah itu mereka tuh ngasih tahu kayak kalau masuk di genre imo ini masuk nggak kira-kira? Wah, boleh deh, tahu gitu kan. Boleh deh dicoba, terus nggak lama dari itu langsung Ijal juga ya. Intinya diajakin join lah gua. Kita tuh ya gua kemarin itu gitu waktu itu. Wah, abang-abangan itu tuh masih teman rumah dan emang anaknya kan mau banget bro gitu anjing rambutnya juga. Oh iya mereka gitu. Gua aja kalau ngobrol naon gitu kan anjis. Gitu dulu. kan kalau imo gitu ya dulu ya. Kalau di surat mah tangan yang bergerak ya. Itu. Gitu. Jadi kan join lah dulu kan. Diajakin emang klop lah sama mereka gitu kan. Latihan. Nah, production bikin lagu juga sama mereka tuh sempat bikin lagu sendiri lah kita tuh waktu itu. Pernah recording tracking juga ya waktu itu sambil Track live ya. track live ya. Karena kita modalnya kurang waktu itu. Nah itu kan masih apa tuh namanya kerja yang serabutan gitulah apa gitu. Dan emang harganya masih lumayan waktu itu gitu. Nah jadi ya lagunya pada lumayan loh, pada emo banget lah gitu. Kalau sama anak-anak Gen Z sekarang tuh ya relate lah. Iya. Udah gitu kan jalan tuh band tuh. Sampai yang dimana ya kadang yang agak-agak ke sampingnya juga ada sebelum latihan gitu dulu zaman-zamannya gitulah. Pada zamannya lah. Pak gitu. Kan soalnya kalau misalnya bisa dibilang juga memang dulu ranah-ranahnya anak band sebenarnya bukan anak rumahan jatuhnya. Karena kalau misalnya kita bisa bilang anak rumahan tuh mainnya pasti pop. Yang lebih apa? Easy listening lah ya. Betul, terus yang memang kalau nggak kayak gitu biasanya yang ya mohon maaf ya kita sebutnya yang punya privilege dengan musik, bermain musik kayak misalnya yang suka main di gereja kan lagu-lagunya biasanya yang memang orkestra lah. Jadi kayak ranah emo, popang dan segala macam ya mungkin kalangan-kalangan kita kan. Kalangan tertentu lah ya bisa dibilang ya gitu. memang ibaratkan coba nge-jamming, bawain lagu orang, oke, akhirnya bikin lagu enak jadi kan gitu. Tapi kan dulu kok nggak salah bikin demo itu mahal kan? Kali sih. Lumayan sih waktu itu. Itu juga hitungannya kalau pas bikin demo gak sekali jadi kan harus di review lagi ulang gitu kan? Iya, tapi kebenaran waktu itu kan gue emang bisa produksi sendiri lah ya pakai DAW itu dulu. Walaupun memang masih belajar sih gitu dan emang gearnya masih seadanya gitu kan. Coba-cobalah sama anak-anak gitu. Jadi kalau latihan tuh sambil pakai, kalau anak-anak sekarang mah sequencer lah nya disebutnya anjing, musik artis nah. Juga gitu. Pakai ear monitor gitu-gitu sekarang mah. Cuman gue dulu kan belum ngerti ke situ routing segala macamnya gitu ya udah ini nyawe sengalirnya gitu kan ya. Flow lah ya. Tapi soalnya emang kalau misalnya bisa dibilang juga sebenarnya apa namanya kendalanya kita untuk anak band itu kalau misalnya pas main karena kita biasa mendengarkan musik jadi kita kan ngebawainnya as per listening lah. Jadi kalau misalnya katakanlah Bang Ray bawa ngedengerinnya seperti ini walaupun lagunya sama ya tapi kan apa namanya si ritmenya beda-beda. Padahal ternyata aku baru tahu kalau ketika kita membawakan lagu itu bukan diingat lagunya tapi bukan ke lagunya lebih ke tempo kan. Nah betul. Dan temponya. Dan paling resenya adalah ketika kita main band
Yang jaga tempo kan anak drum. Mainnya cepet anjing. Ngejarnya repot. Nggak tahu malu ya. Gimana lu? Ya Sempat juga ikutan ini sih gua sama band yang di rumah tuh. Nama bandnya apa sih lupa ya dulu Dream of Partai Tunai apa Dream of Ending dulu Partai Tunai. Tunai ya. ini nama band-bandnya cakep-cakep sumpah. Iya. Agak-agak ini gitu kan. Baru udah apa ya, mau dulu metalcore gitu-gitu. Nah, Masuk. metalcore yang gitu-gitu. Dan kenapa Partai Tunai? Karena ya kita aktifnya lebih ke malam hari biasanya. Ada Kayak inspirasinya dari mulai malam-malam gitu. ini instrumen segala macam biasanya di malam hari gitu. Dan Dan suasananya itu udah kayak party aja buat kami waktu itu. nah, betul. Gitu sih. Gitu. Sempat juga ikutan ini sih kayak Agustusan gua dulu acara di rumah di lapang tuh. Jadi dari panitianya masih micung juga lah gitu kan studio eventnya gitu. Nah konsepnya tuh di festival band gitu kan dulu tuh. Kita ikutan, nah pas gua terakhir 2017an juara 3 band gua tuh. Iya. Bawain lagu orang bawa sendiri. Lagu orang kayaknya lagu orang. Oh iya. Lagu sendirinya satu deng, sisanya lagu orang gitu. Bawa berapa lagu? 3 Iya. Sealbum nanti di gini pak dikat. Ingat takutnya kan pas udah 3 lagi. Iya. Iya gue gak nyangka gitu kan bisa juara 3 dari 10 band apa 9 Mei gitu ya. Pada keren-keren lah waktu itu mainnya. Ada Nirvanaan ya. Iya. Suaranya Pada bagus juga tuh mainnya. aslinya. Ayo Kur cobain. Nah itu. Terus apalagi gara-gara ada apa Regenda Mesin dah dulu Raga di Mesin. Nah, Raga di Mesin aja. Gitu. Berat emang waktu kelas kita ya. Iya, benar. Kayaknya kalau sekarang bawanya lagu paling ya lagu Kata-kata deui kan gitu kan. Nah. Enggak, ini ngomongin band ya, bukan Koko Sidahan yang Sejaria, tolong. Koko Sidahan kita kalah sama ibu-ibu. Hah? Dia mah. Lanjut. Iya basisnya juga nembak sih waktu itu kebetulan karena nggak ada basis kan gua waktu itu dan jadi ya tembak sejam 4-2 jam gitu lah ya. Briefing dulu latihan langsung main gitu gua waktu itu teh. Ih serius. Nggak nyampe sehari. Basisnya siapa emang? Ada masih orang rumah sih. Bisa sih. Panitia juga beneran. Merangkap lah Jadi pak. juara 3-nya karena emang panitia. Enggak bukan karena itu juga memang bener itu tuh. Enggak ada odal pak. Nggak kayak enggak. Lanjut. Oke. Next lagi. Nah, setelah itu kamu ini kan mulai menjadi kamu Iya aku kamu. Maksudnya tuh. Lu kan mulai ini ngebentuk lagi nih, bukan ngebentuk, masuk ke band yang lain. Ya kan, Before Outside ini loh. Ntar ada cuplikan sedikit lah. Bandnya masih gitu ya, cuman gua udah mundur lah, udah cabut gua ya. Bandnya masih jalan. Lanjut. Masuk proses terus. Nah, masuk Before Outside. Nah, waktu itu aku tuh taunya bukan dari IG-nya langsung, Tapi dari YouTube. Oh iya. Ya lagi scrolling YouTube tiba-tiba masa kenal ini mbak. Kayak artis Ciberem. Reman Cimindi guys. Ada Cibi. Orang bisa Indonesia, iya karena dekat angkot aja. Iya. Terus agak asik ini mbak. Coba di play. Pas udah di play, wah ternyata yang aku tangkap kemarin tuh kayaknya si Ijal ini kangen sama core yang dulu gitu. Kangen sama bukan apa? Yang emo. Kayaknya kangen sama core mungkin ya. Tapi memang dalam artian si Passion gua. apa si Before Outside ini memang alirannya lebih ke emo atau enggak? Modern emo sih. Jadi kayak kalau BMTH. ya BMTH, Koripeng gitu sekarang mah. Sekarang jadi ini ya. Dulu kan masih modern emo kan. Sekarang jadi agak menye-menye gitu. Iya, kayak mungkin pasar ya. Iya. Terus. Lebih ke situ sih kayak metalcore dikit dan modern emo
ada yang kalemnya juga sih akustiknya lagunya tuh kebenaran gitu dan emang relate sama kehidupan kita lah gitu ya mungkin. Dalam hubungan percintaan. Nah, dalam hubungan percintaan relate sekali gitu. Sad boys. Nah, sad boy banget lah. Mau pisan pokoknya mah. Berarti untuk di Big Road sendiri berarti aduh. Batu kuai. sorry. Si Before Outside ini berarti si lagu-lagunya lagu sendiri. Lagu sendiri, produksian udah. Tulisnya sama siapa kebanyakan si lagunya? Kalau lirik sama vokalisnya ada. Vokalisnya gua aransemen. Sisanya bareng-bareng sih produksian kalau briefing lah gitu kan bareng-bareng tektokan apa yang kurang gitu-gitu sih. Soalnya kalau bisa bilang juga lagu Jepang ya, kita bisa sebut lagu Jepang tuh ternyata ada beberapa yang memang mereka tuh kalau misalnya kita lihat si artikulasi si lagunya setelah ditranslate itu kan lebih ke puisi ya. Gitu. Puitis gitu. Ternyata memang ada beberapa lagu juga yang aku tahu bahwa relate-nya yang menjadi puisi itu baru bikin. Nah, aku tuh pengen nanya kalau waktu pas Before Outside itu dia pernah gini nggak sih vokalis? Ya, jika orang ya liriknya aja non pembawanya kayak cing ciri tulang bajing kecapit. Cing nanya lah benar gitu. Nanya. Kalau enggak sih. Ketawa Mas. Nanya nih Mas. Sih lebih ke ini sih lebih ke relate sama kehidupan percintaan dia kali ya. Tapi gue juga ada beberapa lagu yang memang relate sama percintaan gue juga beneran gitu sih. Gitu. Berarti sering ketika katakanlah ada lagu, ada lirik ini kayaknya untuk bagian ini dirubah jadi gini gitu. Ya, ada juga. Gitu sih. Tapi ada plot-twistnya nih. Vokalisnya terlalu superior. Ya agak vokal ya si vokalisnya tuh. Vokal gimana sih? Vokal jadi one man show kah? Bukan, jadi lebih ke one man show bisa juga. Tapi lebih ke egonya gitu, idealisnya gede lah gitu. Iya. Sedangkan skill dianya ya agak agak kurang gitu maksudnya. Gitu sih. Ya mungkin kalau misalnya aku bisa namain juga memang problem di kita itu adalah ego. Bukan, pertama ego, tapi kedua adalah secara garis besar ketika band itu ada, pasti yang dijadiin si one man-nya karena di satu band itu pasti rata-rata vokalis. Sebenarnya bukan karena memang di tiap band jadi tiap band dia jadi si one man-nya, karena memang kan persetujuan yang lain kan biasanya kayak gitaris ketika gue udah bikin aransemen atau udah bikin lagu dan mereka udah main apa gimana ya udah lu bagian ngomong gitu. Ya. Ada bagian masing-masing lah ya. Cuman kenyataannya kan kebanyakan orang berharap bahwa ketika jadi vokalis dia yang megang gitu. Benar nggak sih? Ya. Cuman emang kalau di band itu kan emang keluar masuk ya personilnya gitu. Jadi karena copot pasang lah gitu. Karena mancing aja sih Pak. Kayaknya tawannya ceritanya dia ya. Iya dia agak-agak segen gimana gitu. Kulik Tak kuliti gitu. Ya jadi kan sempat keluar masuk personilnya karena vokalisnya juga sih sebenarnya waktu itu sampai gua di titik udah bukan gedek ya, mungkin gue sering guntrang juga sama vokalisnya itu gitu. Sampainya gue yang mundur lah daripada berantem mulu kan, manjang lah gitu ya istilahnya gitu. Tapi setelah dari udah guntrang segala gitu lah pokoknya. Biasa lagi lah kesininya sih gitu, gue nggak ada masalah apa-apa. Tapi untuk si vokalis sendiri maksudnya ketika konflik ini terjadi memang karena apakah memang pembawaannya kah atau memang dia pingin katakanlah kayaknya liriknya gak gini kah atau apakah biasanya kan mohon maaf ya ketika band itu ada yang jadi ribut tuh antara mungkin dia biasanya masalah finance-nya biasanya kalau enggak mungkin antara ya itu tadi jadi karena dia merasa one man show harus dia yang ngatur. Nah itu untuk Bang sendiri kayak gimana? Mandang vokalisnya tuh. Iya, pandang ketika menurut Bang Ijal dalam artian konflik ini terjadi itu gara-gara apa sih biasanya? Selain ya egonya tuh dari mana titiknya? Lebih ke ini sih memang beda pemahaman aja kalau gua sama dia tuh visinya beda. Kalau menurut dia A, gua B, menurut dia gua B, dia C gitu. Nggak pernah satu kepala lah ya kalau ini.
gitu. Jadi ya sayang juga sih udah manggung sana sini, Iya. produksian udah EP juga tuh Iya. band udah EP. Itu udah hitungnya lumayan lah. Iya, udah ada di platform digital juga lah tuh lagu-lagunya. Di YouTube-nya juga ada. Ada gua juga ntar di sana, Oke. bro. Anjay. Ya, kita sebatin videonya lah. Dan gua Mampus nanti- deh Dito. gitu. Udah dia. Terus. Apa namanya udah video klip jalan udah sempat mau ke label juga sih waktu itu. Ada di Jakarta, salah satu label Jakarta nawarin ke si Before Outside ini. Cuman nggak tahu kenapa si vokalisnya agak-agak bukan nggak mau ya, mungkin dia mentalnya belum siap kali ya gitu Oke. ya. Kalau dari gua sama personil yang lain aman-aman aja sih gitu, walaupun memang budget ya padanya gitu lah. Iya. Pas-pasan mungkinnya bukan seadanya gitu sih. Sampai akhirnya ini apa namanya ditawarin sama teman gua, dia nolak lah gitu. Ya menglebarkan aja, Iya sih. sangat amat disayangkan juga gitu. Karena ada kesempatan besar di Ya. situ. Iya. Atau nggak tahu rezekinya, nggak tahu kan kedepannya gimana ya gitu kan ya gitu sih. Tapi memang kalau udah suatu band itu udah terbentuk, udah punya IP, udah ada hampir mau masuk label, memang biasanya tes mentalnya di situ sih. Ya, Kebanyakan memang. godana merenya Kalau kalau gue ini. gitu kayak orang menikah mungkin ya hitungannya. Nah, gitu. Soalnya kalau aku bisa bilang juga memang tes mental pertama ketika band itu mau masuk ke label sebenarnya bukan di personil lain tapi ke vokalis, Pak. Ya, Karena betul. ketika si vokalis ini katakanlah di label, mungkin katakanlah dia label waktu nerima demo oke nih. Tapi pas take ternyata kurang. Wah, itu press banget sih. Ya, Gitu. Kalau mungkin kalau untuk personil lain kan ya main tempo atau mungkin mainnya dirubah. Tapi vokalis wah PR. Ada salah ibaratkan not aja. Ulang lagi aja. dari awal lagi Asli, gitu. Pak. PR banget ya. Ah, Itu banyak banget PR itu. Oke, lanjut Bang Reh. Ya, jadi sedikit nambahin juga nih soal si BO ini. Jadi si BO ini tuh sempat gonta-ganti personil ya banyak ya. Iya. Nah, dan ya case-nya sorry. Dan alasannya tuh hampir sama semua lah karena ya Ego. beliaunya ini dan vokalnya ini agak superior sedikit gitu. Oke. Tuh, terus sama ini hak cipta Cipta yang mana antum tuh? gak dikredit di Spotify itu. Oh iya, lagu yang udah rilis dulu pas masih zaman-zaman sama gua gitu ya, lagunya production bareng kan gua masih drummer tuh Yes. dan emang apa namanya Ada terlibat. andil lah gitu. Iya, Ah, gua kan produksinya di gua juga sebelum masuk ke studio tuh gitu. Nah, dia tuh nggak nyantumin nama-nama yang terlibat, sedangkan dia lebih ke nyantumin dirinya sendiri nama dia. Kalau yang personil yang Sendiri sekarang doang. juga nggak dicantumin juga sih. Ya, Nama dia. Orang mana anjir? masih Bandung juga sih, kabupaten malah Pak. Orang kabupaten. Gitu, Pak. Oke, lanjut. Jadi ya pokoknya kasus itu udah tutup lah ya. Mm-mm. Ya untuk sekarang kayaknya baik-baik Udah. aja lah hubungannya ya. Sama Udah, nah masalah itu udah diobrolin juga lah gue sebenarnya sama dia, sama pihak publishing juga udah berunding lah gitu, udah diobrolin baiknya gimana, bagusnya gimana, udah clear gitu masalahnya gitu. Cuman ya sekarang juga nggak ada masalah apa-apa sih gue. Kalau dianya mah nggak tahu Pak ya. Ya kadang emang gitu, kita biasa aja. Iya. sekarang kita loncat nih ke waktu Rizal ini masuk ke band yang dimana personilnya ini tuh masih pecahan dari band yang sebelumnya. Dari si Thinking Before Acting. Ini kalau menurutku pribadi ya, genre musiknya tuh lebih enak gitu. Nice. Isi listening gitu ya. Taruh, aku takutnya gini karena temen SD menjilatnya gini. Anjay. Apanya? Gitu. Tapi ntar ada cuplikannya, ntar ada satu video, ntar editor yang milih. Gitu. Ntar jadi ada channel ini bandnya ini. Tapi Masuk di- editor. di apa dicantumin di Spotify ada? Yang mana band yang mana? Yang ini. Bigly. Wiggly. Ada semua sih yang Before Outside, kecuali yang Thinking Before Acting dulu belum, masih zaman-zamannya apa sih Reverbination dulu ya, dulu MySpace. Kalau Spotify yang lain-lain kan belum ada ya. Paling YouTube lah. Ah ya. Jux Oh, belum, Jux ya? belum ada. Udah ya. Belum dulu. Belum. Udah. Oh, udah gitu. Udah loh. Si Jux Sok berantem lagi. karena Belum. udah. Belum. Jux. Belum ada. Oh iya.
baru reverbination doang waktu itu. Tapi emang sebelum Spotify kan Jux dulu ya? Baru Spotify terus Deezer dan lain-lain lah. Oh, oke. Kecuali iTunes kali ya, udah lama tuh si iTunes. Nah, ya itu saya. Nah, Ya, jadi gitu sih. Nah, si Wiggly ini tuh aliran musiknya loncat banget kan Jal ya dari yang sebelumnya. Apa sekarang namanya? Wiggly. Cuman gue udah nggak di Wiggly juga sebenarnya Pak. Ya, ini temanya gitu kan. Si Mau nanya, sorry. Wiggly. Kita ngomong Wiggly. Kenapa namanya Wiggly? Awal mula sih gue yang bikin tuh gue sama si vokalisnya tuh ada sama Ijul yang satu lagi gitarisnya. Awalnya cuma iseng doang sih waktu itu, project iseng gitu ya, namanya dari plesetan tuh sebenarnya, bukan Wiggly, Ugly sebenarnya. Cuman si vokalisnya ada ide lah ya gitu ya, plesetin aja lah jadi Wiggly gitu kan. Oh boleh lah kata gue gitu. Jadi agak unik juga sih sebenarnya ya Pak. Yang paling nama bandnya cakep-cakep lagi. Thailand dari tadi aja. Gak ada gitu. Maju Jaya Ahmadi, Abad Timur Sentosa, gak ada. Namanya unik-unik kan. di mainstream. Ya, jadi kenapa si namanya ini Wiggly? Selain dari yang tadi tuh. Dari plesetan itu ya. Filosofinya maksudnya. Lebih ke apa ya, ugly lapar kayak apa ya, Ugly itu jelek lah ya gitu ya. Jadi di pleset Lebih ke ugly. Nah, filosofi dari si Wiggly itu apa? Kenapa bisa titelnya Wiggly gitu, selain dari yang tadi diplesetin dari kata ugly? Karena lebih ke apa ya, gue unik aja sih gitu. Icon ini kan belum ada juga ya nama bandnya itu kan, jadi gua pakai nama Wiggly itu gitu Biar gampang diinget juga. Dan emang gampang diinget juga sih si Wiggly itu kan, Termasuk sama lagunya juga tuh gampang diinget. Nah, asli ini wah terusin lagi anjir, sumpah solo kali itu ya. Iya boleh, Balik lagi nih. bisa. Gue masih sekontak sama anak-anaknya sih sekarang. Iya, kadang iya. session player lah gue. Ya. Edisionalin di drum, kalau enggak gitar, kadang-kadang gitar. Ya. Lebih ke drumnya aja sih gitu. Oke, jadi beres ya soal si Wiggly ini. Pokoknya buat dimanapun kamu ada, sukses terus ya sama kesibukannya sekarang. Oke. Sekarang kita lanjut ke ini, soal band. Ini dari tadi emang banyak sih kayak yang pertama disinggung. Iya. Aduh. Orang Lagi mabuk flu. banyak ngomong, ini orang mau gatal tenggorokan. Lagi ceket. Kayaknya emang tadi pas kita ngomongin si vokalis kayaknya langsung ada yang ngomongin aing ini. Pak Celi merenya. Aing. By the way, dia lagi bahas dulu manajemen karena katanya dia mau manggung di tahlilan ya. Iya bener. Tarik lah. Aduh dikasih ke saya lagi. Makanya balas tuh. Berarti aman. Berarti kalau misalnya bisa dibilang, berarti ini tuh band keberapa berarti ini jatuhnya? Ini band ke 4. Ada berapa band terakhir? Setelah ini berarti band terakhir. Ya, ada lagi yang terakhir. Oke. Poin lagi. Nah, karena kebetulan juga kan ini udahlah di Bandung lagi. Gak enak juga ya. Cuacanya lagi gak enak juga ya. Betul. Asli. Buat kalian yang juga. sih. Buat kalian yang lagi di Bandung, sekitaran Bandung, mungkin nggak di Bandung aja, di luar, di kota-kota lain juga sama, cuman lebih ke jaga kondisi aja karena sekarang tuh lagi nyebar tuh ternyata kalau untuk sakit ya. Ya. Full batuk. Nah, salah satunya aku ini sulit kenanya lebih ke batuk, tapi batuk di gatal tenggorokan. Jadi Ya. tenggorokan tuh nggak tahu kenapa kerasanya gatal gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kan orang dulu mah batuk kering, batuk berdahak, kalau ini mah gatal aja di sini gitu. Makanya ini yang nggak enaknya gitu. Nah, untuk itu makanya ada sebuah obat ya, kita iklan dulu anjir. Iya dong. Kita langsung minum aja, ini namanya VW Kombi. Bukan VW Kombi ya. VW Kombi mobil gitu. Oke, lanjut. Maaf. Next nih. Nah, ya nama band yang satu ini tapi sebelumnya itu bakal di sensor aja. Karena kebetulan yang bersangkutan juga kayaknya keberatan untuk di
sebut. Sebut nama band asli. Nama. Sebelum ngomong ke situ berarti kita ngomong dulu yang sebelumnya. Vokalisnya tadi siapa yang Weekly? Namanya Tadi satu lagi siapa temennya namanya? Selain itu? Ijul, ada Mang Ijul. Cuman dia mundur karena emang nikah, dianya nikah sih waktu itu. Emang kalau nikah nggak boleh band? Mungkin dianya nggak boleh sama bininya kali Pak ya. Gua lagi itu. Takut kau Bang Han. Gua lagi itu. Sorry. Lagi. Maaf Bang Ijul. PPI masih lanjut berarti? Masih jalan. Kemarin dia main di Ardan, terus Osradio juga udah kemarin. Udah di mana lagi kemarin di event-event kampus, udah di Unpad juga gua ikut waktu itu main. Enak sih, pada friendly lah anak-anaknya gitu, nggak blok-blokan. Padahal acaranya hardcore anjay. Langsung di server yang beda. Iya. Oh, biarin lah kan. Jadi Apa ya? apa namanya itu spotlightnya. Iya, ada ininya lah ya. Apa kalau ini mah penenangnya gitu ya. Kalau misalnya apa si Kusma kita Kalem lah. Oke. Sebelum lanjut juga waktu aku pertama nerima kabar kalau kita mau tag bertiga sama namanya Bagja, aku seperti begini. Ini yang personilnya 510 gitu. Anjay. Yang mana, Pak? Yang sama Bimo PD. Iya, yang Dead Clown itu. Oh, si Dead Clown. Ben. si Ben 510. Poin mana? si Prasnya. Bukan si Prasnya, si Ijal itu bukan namanya. Ini Ical kali. Ical, Pak. Salah lagi. Sorry. Lanjut. Oh iya. Oh iya itu, lagu itu ngeri sih ya. Ngeri, enak banget tuh kalau mau masuk kerja tapi kesiangan dengerin lagu itu. Cocok banget sih Iya, itu. Jadi berani buat Weekly. yang tadi Dead Clown itu. Oh ya. Lebih biar semangat tuh kan. Nah, yang sekarang mungkin lebih tepatnya ini tuh band yang apa ya? Bukan sedikit lagi sih. Problematik banget sih. Yang sekarang ini. Yang ini yang Ivy. Sekarang cuman emang lagi agak vakum sih sekarang. Kemarin terakhir baru event sama Jarum di Bandung juga sih, di mall. Iya, cuman ya gimana ya, ada something di dalam bandnya tuh. Enggak, berarti ini nama bandnya jangan disebutin lah ya. Oh, boleh. Ivy. Evi lah ya, Evi. bisa di Jadi terusnya gimana? Evi ya. Sama Vido. Evi, lu jangan ke yang lain, Pak. Enggak. Enggak itu. Evi. Enggak. Boleh. Aman-aman. Terus memang sekarang maksudnya mungkin lagi ada masa rehat lah. Ya, lagi break dulu lah, Ben. Kalian bangun berarti Jarum kapan itu? Hah? Waktu Jamal Jarum kapan itu kalian bangun? Ya, 2 bulan yang lalu nih kalau nggak salah. Baru kemarin. jaraknya dekat. Sebelum Agustus. Nah, Sorry sebelum mulai ini tadi ada sedikit Ada break. break dulu. Kita sebagai umat muslim Betul. Saling menghargai. harus Pak. menghargai, berhenti ketika ada. Ya. Tadi ada nasarnya juga masih ngobrol. Banyak anjingnya. Lanjut. Oke. Iya. Jadi, di si band yang inisialnya Ivy ini tuh problematik banget ya. Wah, ini bisa kebilang kacau lah ya. Tapi kok Bapak kok tahu nih? Menurut cerita juga. Waktu itu Iya. aku todong waktu sebelum sekarang nih. 2 hari yang lalu ya. Ya. Dia baru Suka balik kerja langsung. ngepo. "Ya, lagi di mana? Di rumah." Gas kan. Ya. Minta poin-poin. Ya. Kadang kan gue karena rumahnya dekat gitu kan, Ya. suka ya sharing-sharing lah kalau sambil ngopi. Gue kemarin ada event di mana gitu kan, gue kadang sharing-sharing cerita gitulah sama Ya. Bang Ray itu gitu. Sampai sebelumnya aman-aman aja sih ini band tuh awalnya gitu ya, cuman pas begitu sebelum gua masuk ada gitaris yang masuk gitu kan baru tuh. Kalau drummernya memang udah 3 kali ganti tuh sebelum sama gua tuh. Cuman yang lainnya emang yang personil lama lah, kecuali vokalisnya tuh baru gitu. Nah, pas ada gitaris yang baru tuh gua masuk kan, cuman auranya yang setelah si gitaris yang baru itu masuk tuh jadi agak
apa ya, beda gitulah Pak gitu. Hmm. Auranya agak-agak moncek Sunda nama rada poek meureun gitu Iya. tah. Pemain karinding. Rada poek kumaha gitu. Terus. Nah, terus. Ya sampai ini berjalan kan tuh band beberapa bulan udah main gigs beberapa event gede lah. Sampai Jarum juga udah 3 kali tuh kemarin sama Jarum tuh bareng sama Rosemary kan gue launching jadi sama Rosemary tuh keren. Ya, Ing ya, masih Ing ya. Ya. Oh masih Udah ini udah siapa sih yang gitaris yang Aku nggak update, aku update pokoknya terakhir ini udah nggak di situ ya. ya kalau aku dekatnya sama Pajar basisnya tuh baik banget humble orang. Terus. Ya, jalan lah dari pas launching si Everin itu kan 3 kali event sama yang sebelumnya juga udah di kampus udah di kafe juga udah juga sih kedai kopi gitu udah berjalan. Nah sambil produksian juga kan jadi lagunya tuh kan mereka udah lama ya sebenarnya tuh udah ada 3 lagu ya lagu dulunya tuh. Nah di recycle semua lagunya dengan versi yang baru yang fresh lah gitu. Bang sekarang jatuhnya alirannya apa? Popang modelan neck deep itu nih popang ya apa ya popang lah ya mungkin ya. Iya terus. Popang cabling juga masuk tuh gitu. Terus. Apa namanya kan udah main di beberapa event tuh kan di situ berjalan aman-aman aja sih gitu kan ya pas jalan tuh. Nah kemarin sempat tag video klip juga tuh yang lagu lama di retake lagi video klipnya gitu. Cuman nggak tahu kenapa belum rampung juga sampai sekarang video klipnya. Padahal udah sama brand ya. Udah masuk beberapa brand sepatu ada terus sama kaos juga ada juga sih kaos sama sepatu lah masih brand Bandung juga udah support kita cuman nggak tahu kenapa sih video klipnya tuh nggak beres-beres sampai sekarang. Yang megang video klipnya siapa sih? Yang yang directnya sih ada sih basisnya di kita tuh basisnya cuman dia bilang masih proses nggak tahu kenapa nggak beres-beres sampai sekarang gitu sampai akhirnya di mana kemarin setelah event yang di Jarum ada apa ya kalau ininya mah ada penggelapan dana lah ya bisa dibilang gitu. Iya gitu. Nah yang penasaran tuh Jal itu yang punya produknya gimana tuh pas si video itu belum dikerjain sekarang yang terbaru gitu. Awalnya kan langsung diminta buat ini ya bikin apa dikontenin kan di Reels di IG sama di Facebook per personil gitu udah tag semua post di tag kan tuh udah aman di situnya aman awalnya cuman pas kesini kan si pihak brand pun nanyain kan kok belum ada juga video klipnya gitu kan sampai akhirnya dia ngibul bukan ngibul ya apa lebih ke masih alasannya masih proses editing segala macem nggak rampung sampai sekarang gitu. Tapi untuk yang megang seri yang berhubungan dengan si pihak brandnya siapa? Basisnya itu sih ada basis di kita sama gitarisnya juga lah sama juga tuh dia yang baru itu. Jadi dia yang bagian kalau band mah ridernya melihatnya yang lebih dekat ke si brandnya vendor lah ya vendornya juga gitu gitu sih. Tapi kan waktu mau sama Jarum sendiri si biasanya anak band itu kan ada ridersnya. Betul. Kalau untuk Eja sendiri apa? Kalau di gua mah di kita nggak macam-macam sih ya, cuman apa ya? Dia mesen 3. Iya. Itu kan Mesen 3 kurma Arab. Terus ya itu. Tapi nggak banyak sih di kita aja. kurmanya tuh sedikit lah. Kurmanya. Iya, kurmanya Pak. Oke, ya. Oke, berarti memang sampai sekarang masih ya mungkin ada masalah dilihat dulu, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu lagi aja kalau memang kelanjutan Beja jadi baik ya. Ya betul. Siapa tahu kan kita juga sama-sama menunggu. Pokoknya kita doakan yang terbaik lah untuk Bang Eja ke depannya juga ya. Ya. Siapa tahu nanti mau kita bikin kayak collapse lah ya. Featuring dong. Malik and the Essence Hayu. Anjay. Mantap itu. Jadi gua pakai kerudung jadi ceweknya enggak apa-apa. Tapi
Oh, Mali kok. Kola. Oke, mungkin dari obrolan kita dari awal sampai sekarang. Kalau dari Bang Ray sendiri mungkin ada pertanyaan kah ke Bang Ijal atau apakah mau sampaikan mungkin? Paling bukan ke pertanyaan, mungkin lebih ke ini aja Jal. Kasih bentuk support lah. Karena sejauh aku kenal sama Ijal ini kan masih konsisten suka di bidang musik musiknya terus tuh ya. Ya, kalau aku pribadi jadi Ijal kayaknya agak susah. Ya kadang Karena ya sebenarnya sempat ada trust issue juga lah sama band. Cuman nantilah kita ini di yang lain video lain. Jadi tetap berkarya terus aja, maksudnya ikutin apa kata hati lo tuh pengennya gue nyaman di genre ini lanjutin sampai si band itu tuh nyampe di tujuannya. Itu aja paling. Bijak sih Aijal jika Mario Teguh. anjay. Kalau dari aku mungkin nggak ada, cuman aku lebih ke mungkin Aijal ada yang mau disampaikan juga ke yang nonton juga mungkin. Ya mungkin kan kalau Sharing-sharing lah ya. ya kan penonton kita juga tidak memungkiri bahwa penonton kita akan banyak kalangan lah, mungkin dari yang lebih tua atau yang lebih muda. Apa sih yang bisa disampaikan dari obrolan kita dari tadi mengenai Aijal sendiri? Kalau dari aku sih lebih ke buat yang masih punya band band lagi membentuk sebuah band lah gitu ya, tetap semangat yang pasti itu. Terus jangan jangan lihat dulu dari nominalnya lah gitu, berkarya aja terus, jangan sampai lo berkarya belum tapi udah lihat dari nominalnya gitu. I see, betul. Jangan ada band di dalam band lah gitu maksudnya gua. I see, iya. Ya lebih ke agak toksik juga sih kalau menurut gua. Iya. Wah, tahu lagi yang itu. Bahaya Pak itu Pak. Mancing dulu anjing. Nih, itu isin lagi yang bantuin orang bukan mancing. Nyangkut bahaya juga ini. Obrolan yang sangat menarik. Menarik. Bukan mendorong. Sorry. Jadi emang obrolan yang menarik juga buat mungkin yang ngedengerin juga ntar bisa dilihat dari perjalanannya Bang Rijal atau Aijal ini juga yang naik turun ternyata. Kalau jadi anak band kan naik turun ya. Iya betul. Kamu invite ketika kamu menemukan sebuah jalan yang mungkin naik turun, berarti memang jalannya benar. Kalau yang flat aja kan rada bosan ya. Kayak kehidupan aja kan ada di atas di bawah gitu kan, mengalir gitu Pak. Menjalin sebuah hubungan begitu juga kan. tapi ada dari omongan Aijal juga aku ada satu quotes yang memang sampai sekarang aku pegang. Apa tuh? Membuat suatu karya lah. Dari panutan aku juga si Panji Pragiwaksono ya. Ketika kita membuat sebuah produk, jangan pernah dilihat dari itu tadi yang kata Aijal nominalnya. Aku udah sering bilang ke beberapa orang, jangan membuat dari si nominal, tapi membuat adalah sebuah karya yang bisa gue lihat yang bisa gue lihat lagi nantinya. Jadi gue nggak peduli kata orang, yang penting gue ngasih maksimal nih. Jadi ketika ada orang mungkin yang ngeliat, wah anjir bagus nih, jadi nominal nih, cakep kan. Tapi kalau misalnya pun enggak, ya nggak apa-apa, kita bisa membangun lagi, jadi lebih baik lagi. Berkarya lebih baik lagi yang pasti itu sih. Bacot. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi Bang Ray, nggak ada? Kebetulan habis. Oke, mungkin dari podcast Tanpa Naskah untuk hari ini itu aja. Terima kasih Bang Ijal. Thank you. Nih, Kita nantikan lagi Bang Ijal ke depannya. ya dengan karya barunya mungkin. Mungkin segitu aja. Ya. Saya Dwi. Aku Aldi, kadang-kadang dibilang Ray juga. Saya Bang Ijal. See you on next video. Bye.